Bayangkan ini. Bayangkan ini. Kamu baru ketemu seseorang, dan dalam hitungan minggu, mereka udah jadi dunia kamu. Pujian gak ada hentinya, hadiah mewah bertebaran, masa depan udah langsung direncanakan. Terlalu indah buat jadi kenyataan gak sih? Hati-hati sis, itu mungkin bukan cinta, tapi love bombing. Pernah dengar istilah love bombing sis? Mungkin sebagian dari kita masih asing, atau malah mikirnya, wah ini sih cinta sejatuh yang membara, gairah kuat, atau bahkan takdir. Tapi di balik semua keindahan yang memabukkan itu, seringkali tersimpan sebuah taktik manipulasi yang punya tujuan tersembunyi. Mengendalikanmu. Ini bukan cuma tentang terlalu romantis atau cinta pada pandangan pertama biasa ya, tapi ini skema yang benar-benar bisa menguras energimu dan bikin kamu merasa kehilangan diri sendiri. Jangan salah paham sis, banyak banget orang yang pernah ngalamin ini tanpa sadar. Dan itu sama sekali bukan salah mereka. Manipulasi itu licik dan seringkali datangnya dalam balutan yang paling manis. Makanya, penting banget buat kita untuk bisa mengidentifikasi pola ini, melindungi diri, dan juga orang-orang terdekat kita. Nah, di video ini aku mau kasih kamu senjata paling ampuh. Pengetahuan komprehensif tentang 10 ciri love bombing yang wajib kamu tahu. Dan tentu saja, strategi efektif untuk melindungimu. Jadi, siapkan diri. Karena setelah ini, kamu akan jadi jauh lebih peka dan kuat. Oke, kita langsung aja masuk ke 10 ciri love bombing yang harus kamu waspadai. 1. Intensitas hubungan yang ekstrim dalam waktu singkat. Pernah ngerasa hubunganmu ngebut banget sis? Kayak dari 0 langsung ke 100 dalam hitungan hari atau minggu. Misalnya, baru beberapa kali kencan, dia udah dengan mudahnya bilang, aku cinta kamu. Atau bahkan mulai merencanakan masa depan kayak pernikahan, rumah, dan anak. Ini bukan sekadar gairah sis. Ini yang psikolog sebut sebagai accelerated intimacy atau keintiman yang dipercepat. Hubungan yang sehat itu butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang secara organik. Kalau terlalu cepat, itu bisa jadi upaya untuk menciptakan ikatan palsu biar kamu cepat terperangkap dan bergantung padanya. 2. Pujian berlebihan dan terus-menerus. Siapa sih yang gak suka dipuji? Tapi kalau pujiannya berlebihan sampai terasa tidak nyata, hati-hati ya sis. Contohnya, kamu adalah belahan jiwaku yang sempurna. Aku tidak pernah bertemu orang sepertimu yang seistimewa ini. Atau, kamu adalah satu-satunya yang bisa memahamiku. Manipulator ini fokus membanjiri egomu, bikin kamu merasa sangat istimewa, unik, dan terpilih. Padahal, ini cuma pancingan sis. Mereka tahu, dengan membuatmu merasa luar biasa, kamu akan lebih mudah terikat dan sulit pergi. 3. Hadiah atau janji manis yang bombastis dan tidak proporsional. Di awal hubungan, dia suka memberimu hadiah-hadiah mahal yang gak terduga. Atau janji-janji liburan mewah, masa depan cerah, padahal kalian baru sebentar kenal. Ini bukan cuma tentang kemurahan hati sis. Pemberian ini bertujuan menciptakan hutang emosional. Mereka ingin kamu merasa berhutang budi atau terikat karena semua kemewahan itu. Ini adalah ilusi, cara menipumu dengan harapan palsu dan bikin kamu mikir kamu menemukan seseorang yang sangat dermawan dan punya masa depan cerah bersamanya. 4. Invasi ruang pribadi dan batasan secara halus. Merasa dia selalu ingin tahu semua detail hidupmu. Ngehubunginmu setiap menit bahkan saat kamu lagi sibuk. Atau tiba-tiba muncul di tempat kerjamu sebagai kejutan tanpa diundang? Ini bukan perhatian sis, ini adalah invasi. Perlahan-lahan, dia mengikis batasan personalmu, bikin kamu merasa dia punya hak atas semua aspek hidupmu. Kamu mungkin akan mulai merasa terikat dan diawasi, padahal yang terjadi adalah hilangnya privasi dan kemandirianmu. 5. Mengisolasi korban dari teman dan keluarga. Ini salah satu tanda paling berbahaya sis. Dia mulai mengkritik teman-temanmu atau bahkan keluargamu, bikin kamu merasa bahwa hanya dia yang bisa mengerti kamu seutuhnya. Ini adalah taktik untuk menciptakan ketergantungan penuh padanya. Dengan memutusin sistem pendukungmu, manipulator ingin kamu nggak punya siapa-siapa lagi selain dia.
kamu jadi lebih rentan, sendirian, dan lebih mudah dikendalikan. 6. Menampilkan diri sebagai pasangan impian yang terlalu sempurna. Pernah ngerasa dia kayak mirroring dirimu? Punya hobi yang persis sama, nilai hidup yang sama persis tanpa konflik sama sekali? Seolah kamu menemukan belahan jiwa yang sempurna dan identik denganmu. Hati-hati sis, ini bisa jadi ilusi. Manipulator ahli akan mempelajari apa yang kamu inginkan dari pasangan, lalu mereka akan berpura-pura menjadi sosok itu. Ini bukan kecocokan alami, tapi akting yang dibuat-buat untuk narik perhatianmu dan bikin kamu jatuh cinta secepatnya. 7. Perubahan suasana hati drastis, dari sangat mesra ke marah atau dingin setelah fase awal. Ini adalah momen masker mulai lepas sis. Setelah periode love bombing yang intens, tiba-tiba dia bisa marah besar karena hal kecil, atau jadi dingin dan narik diri. Ini adalah fase devaluasi. Setelah merasa pancingannya berhasil dan kamu sudah terikat, sifat asli manipulator mulai kelihatan. Ini adalah cara mereka untuk menguji batasanmu dan mulai nunjukin siapa sebenarnya mereka di balik semua kepalsuan di awal. 8. Meminta komitmen besar terlalu cepat. Setelah beberapa minggu, dia udah ngajakmu tinggal bersama, menikah, atau bahkan berinvestasi finansial besar bersamanya. Ini adalah upaya untuk ngikat kamu secara legal, sosial, atau finansial sebelum kamu sempat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka ingin kamu terperangkap dalam situasi yang sulit untuk ditinggalkan, bikin kamu merasa nggak ada jalan keluar. 9. Membuatmu merasa bersalah jika tidak membalas intensitas atau ekspektasi mereka. Ketika kamu mulai merasa kewalahan atau nggak bisa ngebalas intensitas cintanya, dia justru balik nuduh kamu. Kamu tidak mencintaiku sebesar aku mencintaimu. Kenapa kamu nggak semangat ketemu denganku kayak dulu? Ini adalah bentuk gaslighting emosional sis. Dia ingin bikin kamu merasa bersalah, mempertanyakan perasaanmu sendiri, dan akhirnya merasa berhutang untuk memenuhi semua permintaannya. Ini adalah cara halus untuk mengendalikan emosimu. 10. Kurangnya substansi dan kedalaman emosional di balik janji manis. Di balik semua pujian, hadiah, dan janji-janji manis, pernahkah kamu merasa ada yang kurang? Janjinya selalu tanpa realisasi. Gak ada diskusi yang mendalam tentang konflik atau masalah nyata. Cuma vibes positif palsu yang dibuat-buat. Hubungan yang sehat dibangun di atas realitas sis, bukan fantasi. Kalau dasarnya cuma ilusi dan gak ada kedalaman emosional, hubungan itu akan rapuh ketika diuji oleh tantangan hidup. Ini tanda bahwa dia gak tertarik membangun hubungan yang sebenarnya, hanya mengendalikan narasi. Setelah memahami 10 ciri ini, coba ingat kembali sis. Adakah pola ini di hubungan masa lalu atau yang sedang kamu jalani? Bagikan pengalaman dan pandanganmu di kolom komentar, kita bisa belajar bersama dari cerita satu sama lain. Dan jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang cara membangun batasan sehat atau keluar dari hubungan toksik secara aman, tonton video kami yang ini. Dan jangan lupa subscribe untuk tips hubungan yang lebih sehat.